Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan RPP saya, yaitu Satuan Pendidikannya SD kelas 4 semester 1, tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 hari. Baiklah, yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti di sini yang pertama menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator ini yaitu memuatkan pembelajaran IPA dan bahasa. Yang mana muatan IPA yaitu kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama-sama orang di lingkungannya. Sedangkan indikatornya yaitu mengidentifikasi pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, mempraktikkan pembatasan penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia di sini yaitu pertama meliputi kompetensi dasarnya yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku, sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan. Sedangkan indikatornya yaitu menilai suatu cerita secara keseluruhan. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita secara lisan dan tulisan. Adapun tujuannya di sini yaitu setelah berdiskusi siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang kedua, setelah berdiskusi siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca cerita siswa mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Yang terakhir yaitu setelah berdiskusi siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Sedangkan karakter yang diharapkan yaitu yang pertama yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Sedangkan materinya pada kesempatan ini yaitu cara membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendekatan dan metodenya yaitu scientific, cooperative learning, example dan example, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu ada pendahuluan atau kegiatan awal yaitu kelas dibuka dengan salam dan menanyakan kehadiran siswa. Dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh satu siswa, yaitu siswa diingatkan selalu mengutamakan sikap disiplin. Keempat yaitu menyanyikan lagu nasionalisme, dan yang terakhir yaitu literasi. Dan selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yang pertama yaitu membaca. Siswa diajak membaca teks tentang pensil dalam hati, kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil atau benda-benda lain yang terbuat dari kayu harus dibudidayakan kembali agar terjaga kelestariannya, yaitu dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus membuat
penggunaan pensil sebagai cara menghargai lingkungan. Guru mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Selanjutnya secara individu siswa diminta untuk mengisi tabel yang telah disediakan oleh guru. Siswa menjawab pertanyaan yang ada dalam buku. Dan selanjutnya guru meminta siswa untuk mengumpul hasil kerja. Yang kedua yaitu menulis. Siswa menulis pendapatnya tentang cerita di atas. Sedang yang terakhir yaitu guru menyampaikan rubrik penilaian kepada siswa. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup yaitu guru menanyakan kembali tentang pelajaran yang baru diajarkan. Guru menyimpulkan pelajaran yang telah berlangsung. Guru mengevaluasi pelajaran siswa. Yang terakhir yaitu salam dan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang selanjutnya itu penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, guna untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar anak dan memperbaiki proses pembelajaran anak. Selanjutnya itu kegiatan IPA dinilai dengan menggunakan rubrik. Yang pertama yaitu kriterianya sumber daya alam. Yang kedua yaitu sangat baik, menyebutkan sumber daya alam digunakan dalam kehidupan sehari-hari paling sedikit 5. Kolom 3 yaitu baik, yaitu menyebutkan sumber daya alam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari paling sedikit 4. Yang selanjutnya kolom 4 yaitu menyebutkan sumber daya alam paling sedikit 3, dan kolom yang terakhir yaitu perlu pendampingan, yaitu menyebutkan sumber daya alam paling sedikit 2 dan benar. Selanjutnya yang terakhir sumber dan media pembelajaran. Dalam pembuatan RPP ini kita merujuk pada buku Pedoman Guru kelas 4, yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013. Ada media gambar tentang sikap terhadap barang dan jasa dengan baik. Dan selanjutnya yaitu software pengajaran SDMI untuk kelas 4. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.